Saudara, ini sudah jadi milik Tuhan. Bagian kita ini apa? Mau nggak sih kita bersikap didandani hidup seperti yang Tuhan mau? Atau semua sakarepmu? Saudara, ketika Tuhan bilang gini, nah, pakai baju perangmu dan perang, kita bilang nggak mau, dasteran aja, mau tiduran. Nah, ini nyebelin Tuhan. Mana sorgawi? Kata sumpah itu adalah meneguhkan. Tuhan bilang, aku teguhkan, Bu Nani adalah orang yang berkenan kepadaku. Sumpah. Saudara, kedua Pak, sumpah itu membungkam semua perbantahan. Iblis mau bilang, ya tapi dia begini, dia begini, dia begitu. Tetapi di Sion ini banyak anak Tuhan utang gagal. Tuhan bilang, nggak usah cerewet please. Aku sudah telanjur bersumpah, selesai. Jadi lu nggak usah ngomong macam-macam. Ya, itu artinya membungkam semua perbantahan. Sumpah itu menjamin. Saudara, kalau saudara dapat sumpah ini, seumur hidupmu terjamin sampai mati. Saudara, semuanya dalam segala aspek terjamin. Saudara, yang terakhir, saudara sumpah membereskan segala hal. Saudara, sumpah itu artinya begini. Misalnya nih ya, ini contoh aja. Ibu Sofi buat masalah. Saudara, tapi Tuhan bersumpah sama Ibu Sofi. Dan saudara, wah, masalahnya macam-macam. Ada soal uang, ada soal misalnya saudara ya, keluarga. Tuhan bilang ini, ya aku sudah bersumpah, sudah diam aja, aku beresin. Pokoknya lu diam pasti beres, karena aku sudah telanjur bersumpah. Saudara bisa mengerti? Itu enaknya sumpah. Karena itu Ibrani 6 ayat 16 dalam terjemahan lain, Allah mengikat dirinya dengan sumpah agar mereka yang menerimanya dapat sempurna yakin. Saudara, engkau bisa sempurna yakin semuanya ada dalam tangannya. Pagi hari ini yang saya merasa saudara menerima sumpah ini, supaya saudara belajar memegang dan menikmatinya. Saudara, yang pertama, Yeskiel 16 ayat 8 sampai 14. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan, dan engkau ini, engkau aku punya. Aku mengurapi engkau dengan minyak, dan aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu. Sudah, yang pertama, saya merasa Sion ini Tuhan punya sumpah untuk saudara jadi milik Tuhan selamanya. Amin. Saudara jadi kekasih Tuhan. Saudara bayangkan, dia nggak kira-kira loh. Kota ini dulu namanya bukan kota mempelai pengantin. Kota ini dulu namanya kota udang. Saudara tahu nggak sejarahnya bahwa kota ini harusnya namanya kota udang? Dan udang itu ya bungkuk. Nah ya, saudara, seperti berbeban berat, tua. Ya, seperti orang tua kan sukanya begini, maaf ya yang sudah tua. Saudara, kemudian apa saudara? Sembunyi di belakang batu, katanya kan gitu ya, ada udang di balik batu kan, artinya ada sesuatu yang negatif atau sesuatu yang disembunyikan. Tapi begitu Bu Nani dan tim dan saudara dari tempat ini membangun praise and worship, ini peraturan pemerintah loh, merubah kota ini menjadi kota mempelai, menjadi kota pengantin. Saudara, apa saudara pikir itu kebetulan? Enggak. Loh, kan aneh ya saudara, kotanya Bu Nani yang memang panggilannya mempelai disebut kota pengantin, kota mempelai. Yang tempat saya yang panggilannya tentara, Betkasi menjadi kota patriot. Apa saudara pikir itu kebetulan? Enggak. Lihat bahwa dia bersumpah sampai merubah nama kota. Dan saudara harus lihat, pegang ini.
Kalau mau ada macam-macam di kota ini, saudara bilang tidak bisa. Ini sudah milik Tuhan. Ini pengantennya Tuhan. Ini mempelainya Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak hal yang bisa saudara ambil. Saudara bisa berkata, Engkau Tuhan yang jadikan aku pengantin, mempelai. Aku ini pasti diurapi, dikasih pakaian warna-warni. Jadi tidak ada yang miskin. Lalu sekarang coba bayangin. Coba saudara ini bayangin ya. Kalau saudara jadi pengantinnya Tuhan, ya, masa raja segala raja membiarkan istrinya pakai baju jelek? Bisa enggak? Enggak mau enggak? Enggak mungkin. Saudara ini saya aja ya. Saya ini saudara kan biar bagaimana punya batik profetik, saudara punya saudara segudang penjahit. Saudara kalau sudah mau tahu bajunya Miel dan Elion itu segudang, saudara ya, yang namanya jubah, yang namanya baju profetik. Cuma itu anak seringkali lebih mau pakai daster. Nah itu masalah lain, saudara ya, sampai kadang-kadang kesel. Maunya pakainya tiap hari, maunya daster, saudara ya, yang pokoknya oblong-oblong enak dingin, saudara, dua-duanya. Kalau Elion maunya binatang, setiap kali pakai baju maunya binatang, singa, gajah, ya. Jadi akhirnya saya tidak bisa memaksa mereka pakai baju yang bagus-bagus, saudara. Tapi saya kesal, malu. Karena sebenarnya baju mereka sangat banyak yang bagus-bagus. Nah demikian juga dengan Tuhan. Seringkali saudara, saudara ini sudah jadi milik Tuhan. Bagian kita ini apa? Mau nggak sih kita bersikap didandani hidup seperti yang Tuhan mau? Atau semua sakarepmu? Saudara, ketika Tuhan bilang gini, nah pakai baju perangmu dan perang, kita bilang nggak mau, dasteran aja, mau tiduran. Nah ini nyebelin Tuhan. Saudara, ketika Tuhan bilang, nah pakai baju penuai untuk saudara menuai berkat, menuai kemuliaan, menginjil. Saudara, penuai itu artinya saudara harus kerja. Saudara nggak bisa pengen dapat berkat, pengen karunia, tapi saudara nggak pernah ke rumah sakit doain orang. Saudara nggak pernah turun ke jalan bersaksi. Saudara tidak pernah saudara ke penjara ngajar. Saudara nggak bisa jadi penuai. Namanya kayak cucu saya maunya pakai daster. Dan ini bahaya. Saudara, satu sisi sangat bahaya. Saudara tahu peristiwa Wasti? Saudara, Wasti itu sudah, saudara ya, pesta 7 hari 7 malam. Aduh saudara, kalau pesta sehari aja capeknya setengah mati. Ini pesta 7 hari 7 malam. Saudara, ditambah, ini sejarah, Wasti hari itu sedang hamil muda. Dia muntah-muntah mungkin. Saudara, waktu raja manggil, raja pengen pesta dan dipamerin kecantikannya. Dia bilang enggak bisa, capek banget. Dan dia pilih tidur. Dan karena Wasti ini milik raja, raja sudah bersumpah bahwa Wasti ini jadi milik raja. Dia tidak bisa dan tidak boleh menikah yang lain. Menurut sejarah dia langsung dihukum mati, karena dia milik raja. Saya berdoa saudara mengerti, saudara ini milik raja. Bisakah kita ini persis bereaksi seperti yang raja mau? Ada banyak orang saudara itu tidak pernah mau turun, tidak pernah mau bergerak.
Dan ini menyedihkan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara itu mau turun. Saudara, saya ini jangan dipikir gini ya, saya ini diam dan terima panggilan. Saudara, saya memutuskan ada hari-hari tertentu saya menawarkan diri, saya ngajar. Saudara, di mana nih? Penjara. Saudara, kalau saudara ini orang bilang ini, Bu, saya tahu banyak tapi tidak pernah ada yang mau terima saya ngajar. Bagus, saudara daftar dan saudara tawarkan dirimu ke penjara. Tidak ada yang nolak, saudara. Dan saudara tinggal datang bawa makanan. Saudara bilang, Pak, saya mau berbagi, saya mau ngajar. Kalau saudara di penjara, saudara ngajar 5 jam, mereka masih bilang ini terus. Kenapa? Karena mereka tidak mau balik ke sel. Di sel panas. Di ruang tempat pertemuan ada AC-nya. Di sel tidak ada makanan. Kan kita kalau datang mesti bawa makanan buat mereka. Saudara, mereka bisa bilang terus kalau boleh dari pagi sampai malam. Tapi apakah saudara bergerak? Saudara, ada banyak orang tidak pernah bangun doain orang sakit. Dia bilang tidak ada yang manggil. Ya enggak, saya juga nggak dipanggil. Saudara tahu di awal, saudara setiap kali saudara jam besuk saya datang ke rumah sakit, saya lihat aja yang kosong, yang nggak ada nengokin, saya bilang siang, pagi, boleh saya temenin Bu? Nah ya, saudara, sekali lagi kau bisa lakukan apapun. Saudara, untuk menangkan jiwa-jiwa. Apa saudara pikir saya diem dan jiwa-jiwa datang? Ya enggak. Saudara, saya tuh jalan di pinggir jalan, di rel kereta api. Saudara, dan saya sapa anak-anak itu. Saya jongkok, saya ngobrol, saya beritakan Injil loh saudara. Nah, ini yang banyak sekali orang Kristen. Sudah akhir zaman, tetapi tidak mau jadi penuai. Mereka tidak pernah bergerak. Saudara, dan banyak orang berpikir gini, wah, keluarga Buin enak ya, terima berkat, terima sumpah. Loh, apakah anak saya otomatis kaya? Enggak. Saudara, Stephen itu perlu tidur di kandang ayam 6 bulan. Dia benar-benar tidur. Dia pergi ke kandang ayam seluruh Indonesia. Saudara, di tempat ini 2 bulan, tempat ini 2 bulan, dan benar-benar tidur di situ. Dia bilang begini, Pak, saya enggak usah digaji. Saya cuma boleh enggak saya tidur di kandang ayam, saya tidur sama pekerja, saya pengen belajar dari A sampai Z. Saudara, waktu dia mulai bikin tambak udang, dia tidur di pantai, enggak ada apa-apa, WC aja enggak ada. Saudara, dia mandinya di Indomaret. Saudara, untuk dia belajar tentang udang dari A sampai Z. Nah, banyak anak Tuhan, dia sangat ingin memberkati saudara, tapi tidak ada yang melangkah. Saudara, apakah Joshua itu tiba-tiba terkenal dipanggil semua orang khotbah? Enggak. Saudara, dia itu ya setiap libur sekolah, pada waktu saudara mulai dari SMP, memilih ke pelosok yang tidak pernah bisa dijangkau. Dan untuk ke sana mesti jalan. Saudara, kadang-kadang 4 hari, kadang-kadang 5 hari jalan kaki. Kadang-kadang lumpurnya segini sampai pakai sandal sepatu aja nggak bisa. Saudara, ini bagian dari milik Tuhan. Ini bagian dari hari-hari ini buat setiap kita. Karena kita dipanggil untuk menuai, kita dipanggil untuk kerja keras. Why? Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Saudara, yang kedua, dari menjadi miliknya, ya, dengan sumpah. Saudara, kalau saudara baca yang tentang ini, sebenarnya lebih ke arah mempelai. Nah,
Saudara, salah satu yang sering kali banyak orang tidak buat, saudara, adalah mengekspresikan cinta. Menurut saya Freddy dan Sophie itu sering sekali mengekspresikan cinta. Lihat aja di sosial medianya, ya, cara mereka memuji satu sama lain, cara mereka foto, cara dia memandang Freddy memandang dia, keren, saudara. Itu ekspresi cinta. Tapi banyak orang nggak pernah. Mereka berpikir ya udah tahulah. Salah satunya suami saya. Saya menikah sama suami saya itu 35 tahun. Dia tidak pernah satu kali pun bilang I love you. Tapi suami saya mengekspresikannya dengan beda. Jangan ngiri ya, jangan ngiri. Memang suami saya itu ekspresinya dengan gini. Pulang, Nino. Dia manggil saya itu Nok, bukan Noni. Dia Noni tapi manggilnya bukan Ni, Nok, saudara. Nino, deposito. Itu cara suami saya mengekspresikan cinta. Nanti pulang, tiba-tiba dia bilang gini, saya beli tanah di sana pakai namamu, ini tanda tangan aja. Saudara, ya, cara dia mengekspresikan cinta memang begitu, saudara. Ya, tapi tidak dengan kata-kata. Saudara, pernah sekali waktu dia tiba-tiba pesenin saya tiket, saudara, dan dia pengen ngajak saya jalan-jalan. Tapi dia juga tidak nanya saya shock, saudara. Saya ngomel, saya bilang ini, saya ini ada janji. Kamu gimana sih tiba-tiba beli tiket? Tapi saya belajar, oh iya, ini cara dia mengekspresikan cinta. Nah, beberapa orang, saudara, tidak bisa dan tidak pernah mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Kenapa saya suka nari? Kenapa saya suka angkat bunga? Itu bagian kecil dari saya mengekspresikan cinta. Kenapa saya suka bikin baju-baju dengan gambar-gambar khusus? Itu cara saya mengekspresikan cinta dan berkata saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan, ya. Dan kenapa saya tulis semua perjanjian seringkali? Karena saya mau berkata iblis maupun semua harus tahu, saya punya sumpah, saya punya perjanjian, saya ini punyanya Tuhan. Nah, itu bagian dari ekspresi. Tapi setiap orang bisa mengekspresikan. Saya cerita ya, hari itu ada seseorang bilang, Bu, saya minta izin. Saya bilang, buat apa, Pak? Saya pengen bersyukur sama Tuhan. Bersyukur apa? Dia bilang, boleh enggak saya ngepel Mahanaim dari lantai bawah sampai lantai 5. Wah, biasanya minta izin itu kan buat yang aneh-aneh ya. Ini buat ngepel, kan bagus ya. Ya silakan Pak, silakan. Saudara, dan dia mulai ngepel dari lantai bawah sampai lantai atas. Saudara, dan dia kasih parfum. Itu cara dia mengekspresikan cinta. Dan dia kerjakan di malam hari. Terus dia cuma berlutut di depan tabut. Saudara, sesudah itu dia dari orang biasa. Saudara, kalau saudara lihat wajahnya tidak ada tampang buat kaya. Dia dapat order sampai jadi miliarder. Kenapa? Ya Tuhan jatuh cinta, Tuhan bergetar. Lihat ekspresinya, saudara. Saudara, saya tahu misalnya, ya, saudara, salah satu pemain musik saya yang suka bermasalah itu kan Leo. Leo itu memang paling bermasalah dari semua pemain musik. Tapi saudara mau tahu kalau dia mengekspresikan cinta, saudara, dia akan bikin lagu dan dia akan nyembah Tuhan sendirian, saudara, 12 jam. Saudara, biar bagaimanapun saya suka bilang begini, ini anak memang kurang ajar. Tapi cara dia merayu Tuhan itu memang ajaib. Saudara, pada waktu terakhir, saudara, dia beli, saudara, berapa? 10.000 mawar. Saudara, ini anak memang kadang-kadang rada-rada, saudara, ya.
Saudara, dia beli 10.000 mawar, saudara. Saudara, dan dia bikin, istrinya yang disuruh buat, saudara, lingkaran begini. Saudara, dia bilangnya maligai. Dia bikin semuanya mawar. Terus dia nyembah di situ. Dan semua orang boleh ngambil mawarnya, bawa pulang. Saudara, biar bagaimanapun, saya suka geleng-geleng kepala begini. Ini anak memang sering bermasalah, mut-mutan, nyebelin, ya, suka sok, ya. Tapi dia punya satu cara yang selalu dia kasih ke Tuhan itu, saudara. Dan Tuhan itu seringkali mau tidak mau jatuh cinta. Karena ada orang-orang yang mengekspresikan cintanya. Apakah saudara bisa mengekspresikan cintanya? Apakah saudara juga bisa berkata, Tuhan, ini aku. Dia butuh, terutama saudara yang panggilannya mempelai. Ayo ekspresikan cintamu. Biar Tuhan berkata, nak, aku jatuh cinta again and again dengan hidupmu. Amin. Oke, sekarang yang kedua, saudara, sumpah matahari. Tudung bergema di semua tempat, terbit setiap hari buat kita. Ayatnya di dalam Mazmur 19 ayat 1-4, kebenaran Tuhan sedang menjelajahi langit dengan gemerlapnya bintang-bintang. Tiap hari ia mengabarkan pesannya, dan seluruh dunia dapat mendengar gemanya dimanapun. Lihat rumah ilahi yang Tuhan sudah dirikan untuk matahari. Superdome, sebuah kubah raksasa bersinar menudungi langit. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di hadapanku. Saudara berkata, Bu, kenapa menurut ibu Sion punya sumpah matahari? Setiap hari loh saudara ibadah. Setiap hari tuh ada praise and worship di tempat ini, ya. Setiap hari seperti yang dikatakan, dia terbit setiap hari. Saudara, setiap hari ibu Nani menghadap saudara, dan di hadapan Tuhan itu seperti matahari yang selalu ada. Saudara, dan kebenaran saudara, firman, pujian, itu kan dipasang di seluruh media Sion. Sampai saya bisa lihat kan khotbahnya Bu Ina, kalau tidak salah, tentang GPS. Ya, betul ya Bu ya? Betul kan? Nah, GPS. Ada khotbahnya banyak lah saudara. Pak Luki, Sofi, saudara, kenapa muncul di HP saya walaupun saya tidak hadir tiap hari? Karena itu saudara dapat sumpah matahari, saudara. Dan Tuhan bilang, nak, aku ini memberikan rumah perlindungan buat kalian. Saya berdoa saudara ini sungguh-sungguh mengerti Tuhan sangat cinta dengan tempat ini. Tuhan punya perlindungan. Tetapi bagian saudara kalau namanya sumpah matahari, ya saudara setiap hari harus bersinar. Apakah saudara setiap hari bersinar? Apakah setiap hari saudara, ya, saudara bersinar sama tetangga, sama mungkin saudara di sekolah, di pelayanan, di tempat kerja, ada sebuah sinar kemuliaan. Saudara berkata, Bu, bersinar itu bagaimana? Gampang. Mungkin yang satu Tuhan suruh saudara kasih makanan. Kadang-kadang Tuhan mungkin suruh saudara bersaksi. Kadang-kadang saudara suruh nyanyi aja. Tapi itu namanya bersinar. Saya punya seorang anak saudara, dia namanya Ruth, tapi bukan Ibu Ruth yang api saya. Saudara, dia orangnya
sangat sederhana, sangat sederhana. Saudara, dan dia ini benar-benar miskin, sederhana, orangnya tidak bisa wow gitulah saudara ya, tidak pernah khotbah di mimbar, tidak pernah. Tapi yang ajaib saudara, dia ini setiap kali tetangga kiri kanan, setiap kali dia jalan, setiap hari dia sapa, gimana Bu hari ini kabarnya, Pak gimana Pak. Nanti kalau orang bilang Bu saya sakit, dia doa, oh Tuhan bilang kasih ini. Saudara, dan saya ini sampai terkagum-kagum saudara, itu RT RW sampai seluruh saudara ya daerah itu, saudara mencintai dia. Dan tidak boleh saudara, dia kalau pergi kemana udah diteleponin, ayo Bu balik kami butuh. Semua dari aliran keras sampai preman saudara ya takluk sama dia. Loh ini bersinar. Saya nanya sama dia, itu kenapa seluruh preman di tempat itu katanya terkenal jahat, suka bacok, suka ya merampok, kok takluk sama kamu? Ya hari itu saya duduk-duduk, saya lihat mereka duduk-duduk ngerokok, minum-minum. Saya terus datang, saya bawain mereka singkong goreng. Saudara bayangin, dia tuh nggak punya uang, nggak kaya lah. Saudara ya, saya bilang saya gorengin singkong. Saya bilang, Dek, jangan kebanyakan minum-minum, nanti mabuk itu ndak baik buat lever. Terus dia kasih, iya makan singkong aja, ini bikin kamu waras supaya kamu ndak mabuk katanya. Dan setelah itu dia bilang gini, kamu ini kan nggak ada kerjaan di tanah saya. Dia memang kebetulan depannya itu rumahnya, tetangga itu semua masih kosong saudara, masih kayak tanah liar lah, bukan tanah dia sebenarnya, tanah liar. Dia bilang begini, kalau nganggur ya ayo berkebun sama saya, nanti kan kamu seneng lihatnya. Saudara, orang ini sampai bingung gini, ada orang gila kali ya ngajakin preman berkebun. Tapi yang aneh dia dengan ngotot bilang ini, pokoknya besok datang ya, saya tunggu ya, saya ini butuh adik-adik yang kuat buat berkebun, macul, bersih-bersih, nanti kita rubah tempat kita ini, desa kita ya. Dia tinggal di luar Bekasi saudara, jadi kebun buah-buahan saudara. Dan anehnya mereka datang, pertama yang datang cuma 3 orang saudara, dan mereka kerjakan. Tiba-tiba mereka tanam singkong, mereka tanam saudara ya pare, mereka tanam jeruk, lombok, dan semua penduduk desa tiba-tiba yang lewat bilang begini, wah bagus, semua bilang bagus. Bahkan mereka datang, boleh minta cabenya, boleh minta jeruknya, boleh minta ini, boleh minta itu. Saudara, mereka ini yang ngasih. Tiba-tiba saudara ya, yang datang 4, 5, 6, sampai akhirnya mereka bilang gini, enak ya jadi orang baik. Terus dia bilang, kenapa? Dulu setiap kali orang lihat kita lari, bisik-bisik. Sekarang semua disapa orang. Dan setiap kali mereka bilang, Dek boleh minta ini, Dek terima kasih, saya dipanggil ke rumahnya, dikasih makan, tukar sama cabai. Saudara, dan beberapa dari mereka terima Yesus, minta dibaptis. Beberapa dari mereka tiba-tiba pengen sekolah lagi. Tiba-tiba dari mereka minta dicarikan pekerjaan. Saudara, dia merubah satu lingkungan. Hanya saudara, karena apa? Dia bersinar. Tempat dia itu aliran keras yang ngeri banget saudara. Hari ini semua bilang, iya Bu, puji Tuhan. Ngomongnya semua sudah begitu saudara. Bersinar. Apakah saudara bisa bersinar di luar, tetangga, di sekolah, di tempat kerja? Ini bagian dari matahari. Dan Tuhan berkata dengan jelas, aku bersumpah demi kekudusanmu. Saudara, tentulah aku tidak berbohong, anak cucumu akan ada untuk selamanya. Saudara, saya tahu
Banyak dari saudara yang sudah membayar dengan kekudusan. Dan Tuhan bilang jangan takut. Aku jamin sampai anak cucu. Yohanes pasal 15. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes pasal 16. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa
setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya Ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang,
bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mana Sorgawi.